Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedikit akan berbincang membahas soal forex. Jadi forex itu banyak yang tanya, kalau forex itu termasuk halal atau tidak, apakah forex itu judi atau tidak. Nah, ini akan kita jawab berdasarkan definisi riba yang sebenarnya. Jadi seperti apa forex sebenarnya, sekalipun sudah kita bahas, akan kita bahas ulang dengan angle yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda teman-teman. Jadi seperti apa pembahasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis syariah. Jadi bicara soal forex, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk soal forex ini. Jadi ada yang bicara seperti ini. Jadi kalau memang forex tidak dibenarkan, jadi apa yang harus kita lakukan sedangkan kita mau investasi? Jadi teman-teman, saya sampaikan buat yang muslim khususnya, investasi itu banyak dan investasi itu halal. Yang menyebabkan dia tidak halal menjadi haram statusnya itu karena manusianya sebenarnya, bukan karena investasinya. Saham, reksadana itu juga halal, tapi teman-teman harus bisa memilih mana reksadana yang halal, mana reksadana yang haram, mana saham yang halal, mana saham yang haram. Tapi sekarang kita dimudahkan dengan usaha pemerintah untuk membedakan mana saham yang halal, mana reksadana yang halal, dengan membedakan antara reksadana konven dengan reksadana syariah, saham konvensional dan saham syariah. Jadi sebenarnya mudah untuk menemukan investasi-investasi yang halal. Kalau teman-teman berharap misalnya kaya dalam waktu singkat, jelas tidak ada cara yang seperti itu. Teman-teman juga harus belajar bagaimana membaca grafik, belajar bagaimana membaca laporan keuangan dan fundamental perusahaan. Nah, spesifik soal forex, saya sampaikan bahwa sebenarnya video paling awal yang pernah saya sampaikan, forex itu haram kalau digunakan untuk trading, untung-untungan, nyari keuntungan dengan memanfaatkan naik turunnya nilai mata uang tersebut. Tapi forex itu tidak haram kalau misalnya teman-teman mau transaksi real, sehingga harus ada konversi mata uang di situ, atau kalau sifatnya sebagai perusahaan untuk jaga-jaga nanti ada transaksi antar negara yang terjadi, kemudian mulai untuk membeli mata uang asing tersebut untuk nanti digunakan dengan tujuan untuk bertransaksi antar negara misalnya, maka itu boleh sekalipun pada saat penggunaan mata uang tersebut itu ada kenaikan. Karena teman-teman mau saya sampaikan, jadi apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya itu disampaikan bahwa sebenarnya transaksi, atau mungkin teman-teman mau menyebutnya trading forex itu boleh sepanjang tidak digunakan untuk spekulasi, tapi untuk digunakan untuk jaga-jaga, untuk transaksi real, itu boleh sepanjang tujuannya untuk itu. Tapi kalau teman-teman beli trading forex, gunanya misalnya dibeli hari ini, nanti kalau naik sekian poin baru kemudian dijual, teman-teman melakukan itu, sebenarnya itu prinsipnya adalah riba. Jadi sebelum bicara panjang lebar soal ini, saya mau menyampaikan dulu definisi riba dari Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran. Jadi beliau menyampaikan seperti ini. Jadi yang namanya riba yaitu ar-riba huwa ziyadatun. Jadi riba itu penambahan. Wal muradu bihi fil ayah, akan tetapi maksud dari ayat yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ar-riba yaitu riba adalah kullu ziyadatin lam yuqabilha iwad. Jadi segala bentuk penambahan yang tidak ada transaksi penggantinya. Jadi teman-teman, kalau ada yang bahas soal riba yang namanya penambahan itu tidak semua kita bisa katakan riba. Jadi sepanjang itu ada badalnya, ada transaksi penggantinya, ada padanannya, maka itu bukan riba. Tapi teman-teman, kalau trading forex,
tujuannya untuk penambahan nilai tersebut dalam jangka waktu singkat kemudian dapat untung, itu jelas-jelas riba dan ada bentuk gor di situ, ada bentuk perjudian karena teman-teman melakukan bentuk judi di situ dengan untung-untungan. Kalau naik maka kemudian dijual, kalau rugi kemudian dijual dan mengalami kerugian. Itu ada unsur judi di dalamnya dan itu yang diharamkan oleh Islam. Tapi kalau teman-teman jual beli saham misalnya, sudah menganalisa fundamentalnya, sudah tahu fundamentalnya seperti apa, perusahaannya lagi untung, kemudian teman-teman beli, dan dalam waktu singkat sahamnya kemudian naik, tapi kemudian kita jual di hari itu juga, maka itu tidak bisa kita katakan riba, karena faktor perubahan harganya itu jelas karena ada fundamentalnya. Dan kalaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa saham juga naik turunnya cepat, kadang saham yang sedang rugi perusahaannya juga bisa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman saya sampaikan, jadi yang namanya saham itu ada hukum yang berlaku bahwa harga saham itu akan mengikuti tren pasar dan gejolak pasar itu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah, jangka panjang itu akan mengikuti fundamentalnya. Jadi kalau perusahaannya rugi, nantinya sahamnya akan lambat laun akan turun. Tapi kalau perusahaannya sedang prospek, ada isu yang baik dan perusahaan sedang untung, maka lambat laun sahamnya juga akan turun. Sekalipun mungkin ada isu jelek pada waktu itu, sahamnya turun, tapi dalam jangka panjang harga sahamnya tetap akan naik. Nah, ini yang saya katakan bahwa kenapa saham itu sangat beda dengan forex. Sekalipun saham itu ada saham konvensional, ada saham syariah, tapi secara umum saham itu digerakkan oleh fundamental yang jelas. Kalau teman-teman trading forex itu hanya real untung-untungan. Jadi real judinya kalau teman-teman hanya untuk mengejar kenaikan berapa poin, kemudian dijual dalam beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, itu jelas ada sistem judi yang teman-teman lakukan di situ. Jadi saran saya buat yang muslim, hentikan bermain forex. Kalaupun beli forex tujuannya karena untuk jaga-jaga, untuk transaksi antar negara. Kalaupun itu misalnya konversi mata uang karena transaksi real itu boleh, tapi jangan mengambil untung-untungan di forex teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau suka video ini silakan share ke berbagai sosial media, dan kalau tidak terima dengan apa yang saya sampaikan silakan komentar di bawah, kita diskusikan. Tapi dengan syarat jangan menghujat. Dan kalau suka video ini teman-teman mungkin bisa like dan share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.